Ingrid berdiri di depan jendela besar penthouse-nya di Oostermalm, memandang kota Stockholm yang mulai gelap di bawah hujan salju tipis. Ponsel di tangannya bergetar lagi. Panggilan video dari Victor. Ia menjawab tanpa ragu. Wajahnya yang masih pucat karena kurang tidur, tapi matanya menyala penuh tekad. "Nyonya Ingrid?" Suara Victor terdengar jelas, meski latar belakang ruang kontrolnya penuh monitor. "Kami sudah dapat konfirmasi. Raka Pratama memang sudah tidak lagi di Swedia. Dia kembali ke Indonesia sejak 4 minggu lalu. Data imigrasi menunjukkan dia mendarat di Jakarta, lalu melanjutkan ke Yogyakarta. Tapi alamat pasti belum kami dapatkan. Belum ada update terbaru dari universitas atau kontak keluarga yang terdaftar. Kami masih melacak melalui jaringan alumni Stockholm University yang ada di Indonesia dan beberapa kontak lokal. Estimasi, dalam 24 hingga 48 jam, kami bisa dapat alamat rumah atau nomor teleponnya." Ingrid mengangguk pelan, tapi bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang penuh keyakinan. "Sudah cukup," katanya tegas. "Aku tidak butuh alamat pasti sekarang. Aku butuh berada di sana, di Indonesia, di Yogyakarta. Jika dia ada di sana, aku akan menemukannya. Dari bandara, dari kampus, dari jalan-jalan. Aku akan cari sampai ketemu." Victor terdiam sejenak, seperti sedang memproses keputusan yang terdengar gila. "Nyonya, ini impulsif. Anda baru saja menandatangani pelepasan aset besar. Keuangan Anda sekarang lebih terbatas. Jet pribadi mungkin aku masih punya cukup untuk tiket kelas bisnis dan penginapan 1 bulan. Potong Ingrid cepat. "Bisnis fashionku masih menghasilkan. Dan kalau habis, aku akan kerja lagi dari nol. Aku tidak takut miskin, Victor. Aku takut kehilangan kesempatan ini. Pria itu muncul di saat terburukku dan menghilang begitu saja. Aku tidak akan membiarkan cerita berakhir di gang salju Stockholm. Aku akan tulis bab berikutnya sendiri." Victor menghela napas panjang. "Baik, saya akan atur tiket komersial tercepat ke Yogyakarta via Jakarta. Penerbangan malam ini dari Arlanda, transit di Doha atau Singapura, tiba besok pagi di Yogyakarta. Saya juga akan kirim daftar hotel terbaik di kota itu dan nomor kontak lokal yang bisa membantu pencarian. Tim keamanan, tidak perlu tim keamanan. Aku pergi sendirian. Ini bukan misi bisnis, ini urusan hati. Kalau ada apa-apa, aku akan hubungi kamu. Sekarang kirim tiketnya ke emailku. Dan Victor, terima kasih. Kau satu-satunya orang yang masih percaya padaku setelah semua ini." "Selalu, Nyonya," jawab Victor pelan. "Semoga Anda menemukan apa yang dicari." Panggilan selesai. Ingrid langsung bergerak. Ia membuka lemari, mengambil koper kabin hitam yang ringan. Pakaian yang dipilih sederhana, tapi tetap elegan. Beberapa kaos katun, celana linen, jaket tipis, sepatu sneakers putih, dan 1 gaun hitam sederhana. Gaun yang sama yang robek di gang malam itu, kini sudah diperbaiki. Ia ingin Raka mengenalinya dari pakaian itu. Ia mengingat momen ketika tangannya menarik Ingrid dari ancaman pisau. Paspor, dompet, charger, obat-obatan dasar, dan sebuah buku catatan kecil berisi catatan tentang Raka. Tinggi, aksan bicaranya, senyum tipisnya, cara dia menendang tanpa ragu. Ingrid menatap foto Raka di ponsel. Gambar candid dari CCTV yang dikirim Victor. "Kau tidak tahu aku datang," bisiknya. "Tapi aku yakin kau akan senang melihatku." Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia sudah berada di Bandara Arlanda. Check-in cepat, security check, lalu menunggu di lounge kelas bisnis. Ia memesan teh hijau panas, duduk di dekat jendela sambil memandang pesawat-pesawat yang bersiap lepas dandas. Jantungnya berdetak kencang, tapi bukan karena takut. Itu adalah semangat murni, adrenalin yang selama tahun-tahun terkubur di balik kemewahan dan tekanan keluarga. Saat boarding dimulai, Ingrid berjalan dengan langkah mantap menuju gate. Ia tidak menoleh ke belakang. Stockholm, orang tuanya, aset yang hilang, malam-malam mabuk di Stureplan, semua itu terasa seperti bab yang sudah ditutup. Bab baru dimulai di ujung dunia lain. Penerbangan panjang terasa ringan. Di pesawat, ia hampir tidak tidur. Ia menonton film Indonesia di layar hiburan. Film tentang keluarga, tentang perjuangan, tentang cinta yang datang tak terduga. Setiap kali adegan gunung atau sawah muncul, ia tersenyum sendiri. Itu tempatmu, Raka, dan sekarang tempatku juga. Transit di Doha hanya sebentar. Udara panas gurun menyambutnya di bandara. Kontras tajam dengan dingin Swedia. Ia minum kopi Arab manis, merasakan dunia yang semakin terbuka. Lalu naik pesawat berikutnya menuju Jakarta. Kemudian penerbangan domestik ke Yogyakarta. Ketika pesawat mendarat di Bandara Yogyakarta Internasional pagi-pagi sekali, matahari baru saja terbit. Langit jingga lembut, udara hangat lembab membelai kulitnya begitu pintu pesawat terbuka. Aroma tanah basah, bunga Kamboja, dan asap kendaraan bercampur menjadi sesuatu yang asing tapi langsung terasa menyambut.
Ingrid turun tangga pesawat, menghirup dalam-dalam. Ini dia, gumamnya, awal yang baru. Di pintu kedatangan, ia langsung memesan taksi online. Tujuannya pusat kota Yogyakarta dulu. Ia belum punya alamat pasti, tapi ia punya keyakinan. Ia akan mulai dari universitas di mana Raka pernah menyebutkan dirinya masih terhubung. Mungkin Universitas Gadjah Mada atau salah satu kampus swasta di Sleman. Ia akan tanya di sana, tunjukkan foto, ceritakan sekilas kisahnya. Mobil taksi melaju melewati jalanan yang ramai sejak pagi. Motor berlalu lalang, pedagang sarapan menyajikan nasi kucing dan wedang ronde di pinggir jalan. Ingrid menurunkan kaca, membiarkan angin tropis menerpa wajahnya. Rambut pirangnya berkibar, matanya biru terang memandang setiap sudut dengan semangat anak kecil yang baru pertama kali melihat dunia. Ia check-in di hotel kecil tapi nyaman di dekat Malioboro. Kamarnya sederhana, tapi jendelanya menghadap ke keramaian pasar. Ia mandi cepat, berganti pakaian segar, lalu duduk di tepi randang sambil membuka laptop. Email dari Victor masuk. Daftar universitas di Yogyakarta, beberapa nama dosen teknik informatika yang pernah berkolaborasi dengan Stockholm University, dan pesan singkat, mulai dari UGM, Fakultas Teknik, mereka pasti tahu. Ingrid menutup laptop, berdiri dan menarik napas panjang. Aku tidak butuh alamat pasti hari ini. Aku butuh langkah pertama. Dan langkah pertama sudah kuhadapi. Aku sudah di sini. Ia mengambil tas kecil, memasukkan foto Raka di ponsel dan melangkah keluar kamar. Matahari pagi Yogyakarta menyinari wajahnya. Di depan hotel, ia naik ojek online menuju kampus. Angin menerpa, suara klakson dan lahak anak muda mengiringi perjalanan. Di dalam hatinya tidak ada keraguan lagi. Ia yakin, ia bersemangat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang dan kompleks, Ingrid Svensson merasa benar-benar hidup. Bukan karena uang, bukan karena nama keluarga, tapi karena sebuah pencarian yang ia pilih sendiri. Yogyakarta menyambut ia dengan terbuka. Dan di suatu tempat di kota ini, atau di lereng Bukit Sleman yang tak jauh, Raka sedang menjalani hari biasanya. Tanpa tahu bahwa wanita berambut pirang dari Stockholm sedang mendekat, with full confidence and unstoppable spirit. Ingrid sudah 4 hari berada di Yogyakarta, tapi kota ini terasa seperti labirin tanpa peta. Ia tiba dengan semangat membara, tapi realitas langsung menamparnya keras. Uang tunai yang dibawanya dari rekening pribadi setelah aset warisan orang tuanya dicabut mulai menipis cepat. Hotel murah di dekat Malioboro yang ia sewa pertama kali hanya bertahan 2 malam. Setelah itu, tagihan harian terasa seperti beban batu. Ponselnya mati karena lupa isi pulsa internasional, dan Victor di Swedia tak bisa dihubungi karena sinyal buruk di tempat-tempat ramai. Ia mulai dari Universitas Gadjah Mada, berjalan kaki dari halte Trans Jogja sambil menunjukkan foto Raka ke satpam dan mahasiswa yang lewat. "Maaf, Mak, ini siapa?" Jawab mereka ramah tapi tak tahu. Fakultas Teknik Informatika, dosen-dosen yang ia tanya menggeleng. Nama Raka Pratama, banyak yang namanya begitu. Mungkin alumni lama. Tidak ada petunjuk. Ia mencoba kampus swasta lain di Sleman, naik angkot yang penuh sesak, tapi hasil sama. Kosong. Uang habis. Kartu kredit asingnya ditolak di ATM karena masalah verifikasi internasional. Ia tak punya siapa-siapa di sini. Tak ada keluarga, tak ada teman. Hanya tas ransel kecil berisi pakaian ganti, paspor, dan foto Raka yang sudah kusut. Malam ketiga, ia tidur di bangku taman dekat stasiun Tugu, tapi hujan deras mengusirnya. Malam keempat, ia berjalan tanpa arah menuju pinggiran kota, melewati jalan-jalan gelap di sekitar Condong Catur, daerah yang ia dengar dari sopir taksi dulu sebagai kawasan padat penduduk dan mahasiswa. Kini, ia duduk meringkuk di bawah kolong jembatan layang di pinggir jalan Ring Road Utara, dekat perbatasan Condong Catur. Air got mengalir hitam di sampingnya, bau sampah dan asap knalpot menyelimuti. Di sekelilingnya, beberapa pemulung sudah membentangkan terpal biru tua sebagai alas tidur. Adam Boksari, wanita paruh baya dengan gigi ompong yang selalu tersenyum. Mas Joko, pemuda kurus yang mengumpulkan kardus sepanjang hari. Dan Pak Minto, bapak tua yang bicaranya pelan tapi penuh kebijaksanaan. Mereka tak bertanya banyak saat Ingrid datang malam tadi, hanya menyodorkan selembar kardus bekas dan secangkir teh hangat dari termos. "Dang ngasodi si Mbak Putih," kata Mbok Sari kemarin malam sambil menepuk pundak Ingrid. "Kita di sini sama-sama susah, tapi saling jogo, ora usah takut." Ingrid menatap api unggun kecil yang mereka nyalakan dari kayu bekas.
Matanya basah lagi, tapi ia menahan. Keputusasaan menyelimuti seperti kabut tebal. Aku bodoh, gumamnya dalam hati. Datang ke negara asing tanpa rencana matang, tanpa alamat pasti, hanya karena satu nama dan satu malam di Stockholm. Ia ingat wajah Raka, senyum tipis, tangan hangat. Tapi sekarang ingatan itu terasa jauh, seperti mimpi yang mulai pudar. Uang tinggal sedikit, pakaiannya kotor, rambut pirangnya kusut dan lengket oleh debu jalan. Ia janda kaya yang dulu tidur di penthouse, sekarang berbagi kolong jembatan dengan pemulung. Tapi di tengah keputusasaan itu, ada secercah harapan yang tak mau padam. Para pemulung ini baik luar biasa. Mereka tak memandang rendah karena ia bule, malah sebaliknya. Pagi ini, saat matahari baru muncul, Mbok Sari membagi nasi bungkus dari warung dekat situ. "Makan dulu, Mbak. Ora usah malu. Kita semua pernah jatuh." Ingrid menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh ke daun pisang pembungkus. "Terima kasih, Mbok. Kalian baik sekali. Aku tak tahu harus balas apa." Mas Joko yang sedang memilah botol plastik tertawa kecil. "Ora usah bales, Mbak. Di sini kalau ada yang susah, kita bantu. Mbak cerita aja, kenapa sampai di sini? Cari siopo?" Ingrid menarik nafas dalam. Untuk pertama kalinya sejak tiba, ia cerita panjang. Tentang Stockholm, pertengkaran dengan orang tua, malam mabuk, serangan di gang, Raka yang menyelamatkan, keputusan nekat datang ke Indonesia, pencarian tanpa hasil, uang habis, dan sekarang ini. Mereka mendengar tanpa menghakimi. Pak Minto mengangguk pelan. "Urip kadang seperti itu, nak. Jatuh dulu, baru bisa bangkit lebih kuat. Mbak cari orang Indonesia namanya Raka. Di Kondong Catur ini banyak mahasiswa dan dosen. Mungkin dia di sekitar sini." Ingrid mengangkat kepala, matanya sedikit berinar meski masih basah. Aku dengar alamatnya di Kapanewon Depok, Kelurahan Condong Catur, RT 03 atau RW 02. Tapi aku tak tahu persis di mana. Jalan apa, gang apa, aku tak punya peta, tak punya HP yang hidup." Mbok Sari tersenyum lebar. "Wah, itu dekat sini, Mbak. Kolong jembatan ini sudah masuk wilayah Condong Catur. RT 03 RW 02 itu di sekitar Gejayan atau Sanggrahan, dekat kampus UPN atau perumahan mahasiswa. Banyak kos-kosan di sana." Mas Joko langsung berdiri. "Aku kenal daerah itu. Tiap hari lewat sana ngumpulin sampah. Nanti siang, setelah aku jual barang, aku antar Mbak ke sana. Kita tanya-tanya warga. Pasti ketemu." Ingrid menatap mereka bergantian. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini campur lega. "Kalian mau bantu aku setelah aku cuma numpang di sini?" Pak Minto menepuk bahunya pelan. "Kita manusia, Mbak. Mbak juga manusia. Susah sama-sama susah. Yang penting, Mbak jangan putus asa. Orang yang menyelamatkan Mbak dulu, pasti ada alasan Tuhan pertemukan kalian lagi." Ingrid mengangkat kepala. Matanya sedikit berinar meski masih basah. Aku tak nyerah. Meski sekarang aku di bawah kolong jembatan, meski tak punya apa-apa lagi, aku masih punya harapan. Raka ada di suatu tempat di kota ini. Aku akan cari sampai ketemu." Siang itu, setelah Mas Joko kembali dari pengepul sampah dengan sedikit uang, ia mengajak Ingrid berjalan. Mereka naik angkot bersama Mbok Sari yang ikut serta. Ingrid berjalan dengan langkah lelah tapi tegas. Tas ransel di punggung, rambut pirangnya menarik perhatian orang-orang di jalan. Tapi ia tak peduli. Keputusasaan masih ada. Perut lapar, tubuh capek, hati perih. Tapi harapan itu kuat seperti bara kecil yang terus menyala. Mereka tiba di kawasan RT 03 RW 02, sebuah kampung padat dengan gang-gang sempit, kos-kosan bertingkat, dan warung makan sederhana. Mas Joko mulai bertanya ke warga. "Mas, tahu orang namanya Raka Pratama? Tinggi sedang, kulit sawo matang, mungkin dosen atau peneliti?" Warga menggeleng satu persatu, tapi ada yang bilang, "Coba tanya di warung Bu RT, dia tahu semua penduduk." Ingrid mengikuti, jantungnya berdegup. Di warung kecil itu, seorang ibu paruh-baya menyambut ramah. "Raka Pratama? Oh, itu anaknya Pak Pratama yang di Perumnas Kondong Catur. Rumahnya di gang belakang nomor 12, tapi dia jarang pulang, katanya kerja di kampus pagi sore." Ingrid terpaku. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini karena harapan yang tiba-tiba membesar.
Terima kasih banyak. Mbok Sari memeluknya dari samping. Lihat, Tuhan tak pernah tinggalkan hambanya. Ingrid menatap langit Yogyakarta yang mulai jingga sore itu. Di bawah kolong jembatan semalam, ia merasa dunia runtuh. Tapi sekarang, dengan bantuan orang-orang baik yang tak ia kenal sebelumnya, ia merasa dunia mulai terbuka lagi. Keputusasaan masih ada. Ia masih miskin, masih jauh dari rumah, masih tak tahu apa yang akan terjadi saat bertemu Raka. Tapi harapan itu kuat. Ia akan ke alamat itu, ia akan ketuk pintu. Dan mungkin, hanya mungkin, cerita barunya mulai dari sini. Malam itu, Ingrid kembali ke kolong jembatan bersama teman-teman barunya. Mereka berbagi cerita, tertawa kecil di tengah dingin malam tropis. Ingrid tidur di atas kardus, tapi hatinya tak lagi kosong. Besok, ia akan pergi ke gang nomor 12 dengan langkah pasti, meski kakinya lelah. Harapan itu tak pernah mati, bahkan di bawah kolong jembatan. Ingrid berdiri di mulut gang sempit RT 03/RW02, Kapanewon Depok, Kalurahan Condong Catur. Matahari siang Yogyakarta membakar kulitnya yang sudah memerah karena 4 hari terpapar panas tropis tanpa pelindung. Kaos katun putihnya basah keringat, celana linennya berdebu, dan sepatu sneakers yang dulu mahal, kini penuh lumpur kering dari got-got kecil di pinggir jalan. Tas ransel kecil di punggungnya terasa semakin berat, meski isinya tinggal pakaian ganti 1 setel, botol air kosong, dan foto Raka yang sudah kusut seperti kertas bekas. Ia menarik nafas dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa semangat yang hampir habis. Ini alamatnya, gumamnya pada diri sendiri. Gang belakang, nomor 12, pasti di sini. Kata-kata Bu RT kemarin sore masih bergema di kepalanya seperti janji yang mulai pudar. Ia mulai berjalan. Gang pertama, rumah-rumah berdempetan, tembok bata ekspos, atap genteng merah yang sudah usang. Anak-anak kecil berlarian, tertawa sambil mengejar bola plastik. Ingrid menyapa seorang ibu muda yang sedang menyapu halaman. "Maaf Bu, tahu rumah nomor 12? Punya anak namanya Raka Pratama?" Ibu itu menggeleng pelan, wajahnya ramah tapi bingung. "Nomor 12 di sini Pak Slamet Mbak, pensiunan guru SD. Anaknya namanya Budi, bukan Raka." Ingrid mengangguk lemah, berterima kasih, lalu melanjutkan. Gang kedua lebih sempit, motor-motor parkir berjejer, bau gorengan dan sampah bercampur. Ia bertanya ke warung kecil di pojok. Seorang bapak tua yang sedang merokok kretek menatapnya lama. "Raka Pratama? Kayaknya pernah dengar nama itu, tapi di blok sebelah Mbak. Coba ke arah utara, lewat masjid kecil." Harapan kecil menyala lagi. Ingrid berjalan lebih cepat, meski kakinya sudah lecet. Ia melewati masjid kecil itu, bertanya ke tukang parkir motor. "Raka Pratama? Oh, itu anaknya Mbok Siti yang di Gang Mawar. Tapi Mbok Siti pindah ke Solo 2 tahun lalu." Kekecewaan menusuk seperti jarum. Ingrid berhenti sejenak, bersandar di tembok rumah yang panas. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. "Belum tentu," bisiknya. "Masih banyak gang." Ia menyusuri lagi. Gang ketiga, keempat, kelima. Setiap kali ia mengetuk pintu, menyapa warga, menunjukkan foto Raka yang sudah pudar warnanya. "Maaf mengganggu, ini orangnya pernah tinggal di sini? Tinggi sedang, kulit sawo matang, mungkin dosen atau peneliti?" Jawaban selalu sama, gelengan kepala, senyum simpati, atau "Coba tanya tetangga sebelah." Beberapa warga menawarkan air minum, sepotong pisang goreng, atau sekedar "Istirahat dulu Mbak, panas sekali." Kebaikan mereka membuat Ingrid semakin perih. Mereka baik, tapi tak ada yang tahu Raka. Tak ada yang mengenali wajah di foto itu. Siang berganti sore. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan gang memanjang. Ingrid sudah kehilangan hitungan berapa gang yang ia lewati. Kakinya terasa seperti timah. Punggungnya sakit. Perutnya keroncongan. Ia duduk di trotoar dekat sebuah warung makan sederhana, memesan segelas es teh manis dengan uang terakhir dari saku berai.
Pemilik warung, seorang mbok tua, melihat wajahnya yang lelah. "Mbah dari mana? Kok sendirian begini?" Ingrid tersenyum tipis. Suaranya serak. "Dari Swedia. Cari teman. Tapi sepertinya dia tak ada di sini." Mbok itu menggeleng pelan. "Banyak orang datang ke Jogja cari sesuatu. Kadang ketemu, kadang enggak. Tapi yang penting, Mbak jangan nyerah dulu." Kata-kata itu terasa seperti tamparan lembut. Ingrid menatap gelas es tehnya yang mulai mencair. "Aku sudah nyaris menyerah," akunya pelan. "Aku datang jauh-jauh, kehilangan segalanya di sana. Uang, keluarga, rumah. Hanya karena satu malam dia selamatkan aku. Sekarang, aku bahkan tak tahu apakah dia ingat namaku." Mbok itu menyodorkan sepiring nasi kucing sisa. "Makan dulu, gratis. Mbok tahu rasanya capek cari sesuatu yang hilang." Ingrid menerima dengan tangan gemetar. Air matanya akhirnya jatuh ke piring. Ia menangis diam-diam, bahunya berguncang pelan. Keputusasaan menyelimuti seperti selimut basah. Ia membayangkan pulang ke Stockholm. Tapi kemana? Apartemennya sudah dijual. Orang tuanya membencinya. Tak ada yang menunggu. Ia membayangkan tidur lagi di kolong jembatan, atau mungkin pulang dengan pesawat pulang pergi yang tak terbayar. Semua terasa sia-sia. Tapi di tengah tangis itu, ada suara kecil di hatinya yang masih berbisik. "Satu gang lagi, coba satu gang lagi." Ia bangkit, menyeka air mata dengan punggung tangan. Matahari sudah hampir terbenam, langit jingga memantul di genangan air got. Ia menyusuri gang terakhir di blok itu, gang sempit yang hampir tak ada lampu jalan. Rumah-rumah di sini lebih tua, catnya mengelupas, anak tangga beton retak. Ia mengetuk pintu nomor 12 yang sudah dicat ulang dengan angka putih. Seorang remaja perempuan membuka pintu. "Ya, Mbak?" Ingrid menunjukkan foto. Suaranya hampir habis. "Maaf, ini Raka Pratama, pernah tinggal di sini?" Remaja itu memandang foto lama, lalu menggeleng. "Bukan di sini, Mbak. Rumah ini punya keluarga kami sejak lama. Mungkin salah blok. Coba ke arah selatan, dekat kampus UPN. Banyak dosen tinggal di sana." Ingrid mengangguk lemah. "Terima kasih." Ia berbalik, langkahnya tertatih. Gang itu berakhir di jalan besar. Lampu-lampu mulai menyala. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap lalu lalang motor dan mobil. Tak ada lagi tenaga untuk berjalan pulang ke kolong jembatan. Ia duduk di trotoar, memeluk lutut. Keputusasaan mencapai puncaknya. "Aku gagal. Aku bodoh. Datang ke sini tanpa rencana, tanpa apa-apa. Raka mungkin bahkan tak ingat namaku. Mungkin dia sudah punya hidup baru. Aku cuma beban." Air mata mengalir deras sekarang. Ia tak lagi menahannya. Orang-orang lewat melirik, tapi tak ada yang mendekat. Ia merasa seperti hantu di kota asing ini, tak terlihat, tak diinginkan. Tapi di tengah keputusasaan yang pekat itu, ada satu pikiran terakhir yang muncul seperti kilat kecil. "Besok pagi, aku akan coba lagi. Ke arah selatan, dekat UPN, satu tempat lagi." Ia tak tahu apakah itu harapan atau hanya penolakan menyerah. Tapi ia bangkit pelan, menyeka air mata dengan lengan baju. Ia berjalan kembali ke arah kolong jembatan. Langkahnya tertatih, badannya sakit, hatinya hancur. Malam itu, di bawah terpal biru bersama Mbok Sari dan Mas Joko, Ingrid tidur dengan mata terbuka lama. Ia mendengar suara motor lewat, suara anak kecil menangis di rumah sebelah, suara azan maghrib yang sudah lewat. Semuanya terasa jauh. "Aku hampir menyerah," bisiknya pada kegelapan. Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, ada bisikan kecil. Belum selesai. Keputusasaan menyelimuti seperti malam yang tak berakhir. Tapi harapan itu, sekecil apapun, masih bertahan. Besok ia akan coba lagi, meski rasanya tak ada gunanya lagi. Ingrid duduk meringkuk di bawah kolong jembatan layang yang sama. Malam sudah larut. Api unggun kecil dari kayu bekas nyaris padam. Mbok Sari dan Mas Joko sudah tidur di terpal biru mereka. Napas pelan dan teratur. Ingrid tak bisa tidur.
Matanya yang biru bengkak menatap genangan air got yang hitam. 4 hari pencarian di Kapanewon Depok sudah membuatnya hancur. Gang demi gang, pintu demi pintu, jawaban demi jawaban yang selalu, "Tidak tahu, Mbak." Kakinya lecet, perutnya kosong, harapannya tinggal bara kecil yang hampir mati. "Aku hampir menyerah," bisiknya pada kegelapan. "Besok aku pulang saja." Pulang kemana? Tak ada lagi. Air mata mengalir pelan di pipinya yang kotor. Ia membayangkan Stockholm, penthouse yang sudah hilang, orang tuanya yang pasti tertawa puas. Raka? Mungkin hanya mimpi. Ia sudah siap menyerah total malam itu. Di Stockholm, pukul 3.14 dini hari, Lars Svensson melempar ponselnya ke meja kerja hingga pecah layarnya. Wajahnya merah membara. Anna berdiri di sampingnya, tangannya mengepal. "Dia kabur ke Indonesia?" bentak Lars pada Victor yang berdiri tegang di depan meja. "Putri kami, janda bodoh itu terbang ke negara tropis tanpa izin, tanpa uang cukup, dan sekarang tidur di bawah jembatan dengan pemulung? Kau baru bilang ini sekarang?" Victor menunduk, suaranya datar tapi tegas. "Kami dapat laporan dari kontak imigrasi pagi tadi, Tuan. Ingrid mendarat di Yogyakarta 4 hari lalu. Kami lacak ponselnya mati, tapi ada transaksi kartu kredit kecil di Malioboro. Tim lokal kami di Jakarta sudah siap." Anna menjerit histeris, suaranya pecah. "Dia akan hancur di sana. Dia akan mati kelaparan atau diperkosa lagi. Lars, kita harus ambil dia pulang sekarang juga. Dia sudah gila sejak menolak Erik." Lars berdiri, napasnya memburu. "Victor, kau dan 2 orang terbaikmu terbang sekarang juga. Jet pribadi kami yang tersisa. Ambil Ingrid paksa kalau perlu. Bawa dia kembali ke Stockholm. Kalau dia menolak, ingatkan dia bahwa kami masih pegang kendali. Dia tak punya apa-apa lagi di sana. Kalau dia tetap keras kepala, ancam akan sebarkan video pertengkaran kami dulu ke media Indonesia. Buat dia malu di seluruh dunia." Victor mengangguk kaku. "Dimengerti, Tuan. Kami berangkat dalam 1 jam. Estimasi tiba di Yogyakarta besok sore waktu setempat." Lars menatap istrinya dengan mata penuh amarah dingin. "Ini semua salahmu, Anna. Kau yang memaksa dia menikah dulu. Sekarang dia kabur seperti anjing liar. Kalau dia tak kembali, kita benar-benar kehilangan dia selamanya." Anna menangis, tapi air matanya penuh racun. "Aku tak peduli. Ambil dia pulang. Aku tak mau putriku jadi pelacur di negara miskin itu." Jet pribadi lepas landas dari Arlanda 2 jam kemudian. Victor dan 2 anak buahnya, Hans dan Carl, mantan tentara bayaran, duduk diam dengan wajah tegang. Mereka sudah dibekali foto Ingrid terbaru, alamat terakhir di Condong Catur, dan perintah tegas, bawa pulang, hidup atau mati dalam arti reputasi. Keesokan sore, di Yogyakarta, Ingrid baru saja kembali dari pencarian terakhir di gang dekat UPN. Hasil nihil lagi. Ia berjalan lunglai menuju kolong jembatan. Tubuhnya seperti akan ambruk kapan saja. "Aku menyerah," gumamnya. "Besok aku akan jual paspor atau apa saja untuk tiket pulang, meski tak tahu pulang kemana." Tiba-tiba, 3 bayangan muncul dari ujung gang. Victor, Hans, dan Carl. Mereka mengenakan jaket hitam, kacamata hitam, dan wajah tanpa ekspresi. Victor langsung menghampiri Ingrid yang terpaku. "Ingrid Svensson, kami dari ayah dan ibumu. Ikut kami sekarang. Jet sudah menunggu di bandara." Ingrid mundur selangkah, matanya melebar penuh keputusasaan. "Victor, kalian bagaimana bisa sampai di sini? Pergi, aku tak mau kembali." Hans menyambar lengan Ingrid kasar. "Jangan drama, Nyonya. Orang tua Anda sudah marah besar. Kau kabur seperti pencuri, tinggal di kolong jembatan dengan sampah masyarakat. Memalukan. Sekarang ikut kami sebelum kami seret paksa." Ingrid menarik lengannya dengan kasar. Suaranya mulai naik. "Lepaskan, kalian bukan siapa-siapa. Aku sudah lepas dari mereka. Aku sudah tanda tangani pelepasan aset. Kalian tak berhak ambil aku." Carl tawa sinis, suaranya rendah dan kejam. "Lepas, kau pikir begitu mudah? Ayahmu masih pegang kendali Bank Swedia. 1 telepon saja, rekeningmu yang tersisa akan dibekukan. Kau mau mati kelaparan di sini? Lihat dirimu. Kotor, bau, tidur dengan pemulung. Dasar janda murahan yang tak tahu terima kasih." Pertengkaran meledak hebat di bawah kolong jembatan. Mbok Sari dan Mas Joko bangun, tapi hanya menonton dari jauh karena takut. Ingrid berteriak, suaranya pecah karena capek dan putus asa. "Murahan? Kalian yang murahan. Kalian bayaran orang tuaku. Aku datang ke sini karena aku ingin bebas. Aku cari orang yang pernah selamatkan nyawaku. Kalian tak mengerti. Aku sudah hampir menyerah hari ini, tapi kalian datang malah dorong aku ke jurang lebih dalam." Victor maju, wajahnya dingin, tapi suaranya naik.
Bebas, kau bebas karena uang mereka. Tanpa kami, kau sudah mati di gang Stockholm. Sekarang kau mau mati di sini? Ayahmu bilang, kalau kau tak ikut, kami akan sebarkan berita bahwa kau gila, bahwa kau kabur karena skandal narkoba. Nama Svensson akan hancur di Eropa. Kau mau itu? Kau hampir menyerah? Bagus, serah saja sekarang. Ikut kami pulang atau kami angkat kau paksa. Ingrid menangis terseduh-seduh, tubuhnya gemetar hebat. Kalian kejam, kalian sama kejamnya dengan orang tuaku. Aku sudah kehilangan segalanya, rumah, uang, harga diri. Sekarang kalian ambil harapanku yang terakhir. Aku hampir menyerah mencari Raka, tapi kalian datang dan ingatkan aku bahwa aku tak pernah bebas. Aku benci kalian, benci semuanya. Hans mendorong Ingrid ke tembok beton kolong jembatan. Diam Jalang, kami tak punya waktu, pesawat tunggu. Kalau kau teriak lagi, kami akan bilang ke polisi Indonesia bahwa kau imigran ilegal yang gila. Mereka akan deportasi kau paksa. Pilih, pulang dengan kami secara baik-baik, atau kami buat kau jadi berita internasional. Janda Swedia gila di Yogyakarta. Mbok Sari berani mendekat. Mbak Ingrid, jangan ikut mereka. Mereka jahat. Karl menoleh galak ke Mbok Sari. Diam kau pemulung, ini urusan keluarga kaya. Ingrid menatap Victor dengan mata penuh air mata dan keputusasaan total. Aku hampir menyerah, Victor. Aku mau pulang, tapi bukan dengan kalian. Aku mau mati di sini saja. Kalian ambil saja nyawaku kalau mau. Aku tak peduli lagi. Victor diam sejenak, melihat betapa hancurnya Ingrid. Tapi perintah ayahnya lebih kuat. Kami tak akan biarkan kau mati. Kami akan bawa kau pulang, suka atau tidak suka. Hans, Karl, angkat dia. Pertengkaran berlanjut saat Hans dan Karl menyambar lengan Ingrid. Ia meronta lemah, suaranya hanya isak tangisan. Lepaskan, aku benci kalian. Aku hampir menyerah. Jangan ambil aku. Mereka menyeret Ingrid keluar dari kolong jembatan, meninggalkan Mbok Sari dan Mas Joko yang hanya bisa menangis melihat Ingrid. Ingrid tak lagi melawan fisik, tubuhnya lemas karena keputusasaan. Tapi di dalam hatinya, meski hampir padam, ada bisikan kecil. Raka, maafkan aku. Di mobil sewaan yang menuju bandara, Ingrid duduk diam, air mata tak berhenti. Victor menatapnya tanpa ekspresi. Ini untuk kebaikanmu, Nyonya. Ingrid hanya tertawa pahit, suaranya pecah. Kebaikan? Ini akhir dari segalanya. Aku sudah menyerah. Malam itu, jet pribadi meluncur meninggalkan Yogyakarta. Ingrid menatap kota yang semakin kecil di bawah. Hati hancur total. Ia hampir menyerah, dan kali ini ia benar-benar merasa sudah menyerah. Ingrid duduk di jok belakang mobil sewaan hitam yang melaju belan di jalanan gelap Kapanewon Depok, condong catur. Victor di depan, Hans dan Karl di sampingnya, menjepit tubuhnya yang lemas. Udara di dalam mobil terasa pengap, bau keringat dan kolon mahal bercampur. Ingrid menatap keluar jendela, lampu-lampu kampung yang redup seperti bintang yang pudar. Hatinya sudah hancur. Aku menyerah, gumamnya dalam hati. Bawa saja aku pulang, aku tak peduli lagi. Victor menoleh, suaranya dingin tapi penuh bujukan palsu. Ingrid, dengar, ini untuk kebaikanmu. Orang tuamu sudah siap maafkan semua. Nikah dengan Erik, dapat kembali asetmu. Hidup mewah lagi. Kau tak perlu susah di sini. Tidur dengan pemulung, cari pria murahan yang entah di mana. Ingrid menggeleng pelan, suaranya serak. Aku tak mau. Aku sudah bebas dari mereka. Pergi saja, tinggalkan aku di sini. Hans tertawa sinis, tangannya menyentuh bahu Ingrid kasar. Bebas? Kau bebas apa, Jalang? Lihat dirimu, kotor, bau, miskin. Ayahmu bilang kalau kau nurut, dia akan transfer 50 juta euro lagi ke rekeningmu. Tinggal tanda tangan perjanjian di jet. Jangan bodoh, Ingrid. Kau janda kaya, bukan pelacur jalanan. Ingrid menepis tangan Hans dengan kasar. Matanya menyala meski lelah. Pelacur? Kalian yang pelacur. Bayaran orang tuaku. Aku tak butuh uang mereka. Aku cari Raka. Dia yang selamatkan aku dulu. Kalian tak mengerti apa itu cinta sejati. Karl menyambar dagu Ingrid, memaksa dia menatapnya. Cinta? Cinta dengan imigran Indonesia yang tak jelas? Kau gila. Ayahmu sudah siapkan pernikahan mewah. Erik akan beri kau anak, warisan. Kalau kau tolak, kami akan bilang ke media Swedia bahwa kau kabur karena kecanduan obat. Nama Svensson hancur. Kau mau itu ya? Nurut sekarang, atau kami paksa. Pertengkaran meledak. Ingrid berteriak, suaranya pecah. Paksa? Kalian berani? Aku benci kalian. Benci orang tuaku. Kalian monster. Aku sudah kehilangan segalanya. Rumah, uang, harga diri. Sekarang kalian mau ambil kebebasanku juga.
Aku tak akan nurut. Bunuh saja aku di sini. Victor memukul dashboard keras. Diam, kau anak durhaka. Kami sudah terbang jauh-jauh. Ayahmu marah besar. Kalau kau tak ikut, kami akan seret kau ke bandara paksa. Lihat ini. Ia mengeluarkan ponsel, memutar video rekaman pertengkaran lama dengan orang tuanya. Kami sebarkan ke polisi Indonesia. Katakan kau imigran gelap yang gila. Mereka deportasi kau dalam 24 jam. Ingrid menangis terseduh, tubuhnya gemetar. Kalian kejam. Aku hampir menyerah hari ini. Aku mau pulang, tapi bukan dengan kalian. Biarkan aku di sini. Aku tak punya apa-apa lagi. Raka, dia satu-satunya harapanku. Kalian ambil itu juga. Aku menyerah, tapi jangan bawa aku pulang. Hans menampar pipi Ingrid pelan tapi tegas. Menyerah? Bagus, tapi kami tak peduli. Nurut atau kami buat kau menderita lebih. Lihat tanganmu ini. Ia meremas lengan Ingrid hingga memar. Kami bisa lebih kasar. Ayahmu bilang, kalau perlu, kami pukul kau sampai sadar. Karl ikut mendorong Ingrid ke jok. Iya Jalang, kau pikir kami main-main? Kami mantan tentara. Satu tendangan saja, kau tak bisa jalan. Sekarang diam dan ikut. Jet tunggu di bandara. Kau akan tidur nyenyak di Stockholm besok, setelah tanda tangan perjanjian. Ingrid meronta lemah, suaranya hanya isak. Lepaskan, sakit, aku tak mau. Kalian binatang, aku benci, aku menyerah, tapi jangan. Keputusasaan mencapai puncak. Air matanya banjir, tubuhnya lemas total. Ia tak lagi melawan fisik. Baiklah, bawa aku sudah habis. Mobil berhenti di pinggir jalan desa, dekat kolong jembatan. Hans dan Karl membuka pintu, menyeret Ingrid keluar. Kakinya terseret di tanah berdebu. Masuk ke mobil ini, bentak Victor sambil membuka pintu belakang mobil yang lebih besar. Kita langsung ke bandara. Ingrid menunduk, hampir tak sadar. Aku menyerah. Tiba-tiba, suara teriakan dari kejauhan. Lepaskan dia! Seorang pria berlari dari gelang gelap, Raka. Jaket jeansnya basah hujan gerimis, mata cerdasnya menyala marah. Ingrid, aku dengar dari warga. Lepaskan dia, bajingan. Hans menoleh, tersenyum kejam. Siapa kau? Orang Asia sialan? Minggir, atau kami habisi kau juga. Raka tak mundur. Dia menyerbu Hans dengan tinju cepat, menghantam perutnya hingga Hans terjungkal. Dia bukan milik kalian. Karl menyambar Raka dari belakang, memeluk lehernya. Pengecut, kami bertiga. Raka menginjak kaki Karl, memutar tubuh dan menendang wajahnya. Karl jatuh, hidungnya berdarah. Victor mengeluarkan pistol kecil dari saku. Cukup, aku tembak kau. Tapi saat itu, suara kerumunan terdengar. Warga desa Condong Catur muncul dari segala arah. Mbok Sari, Mas Joko, Pak Minto, Bu RT, dan puluhan lainnya. Mereka membawa bambu, sapu, dan senter. Mbok Sari berteriak, usir mereka jahat. Mbak Putih bagian kita sekarang. Warga menyerbu, pergi dari desa kami. Kalian bule sombong, usir, usir. Hans dan Karl dipukul dengan tongkat. Victor mundur sambil mengacungkan pistol, tapi tak berani tembak. Warga semakin ramai, suara teriakan menggema. Keluar, jangan ganggu Mbak Putih kami. Anak buah Lars terdesak. Mereka lari ke mobil, mesin meraung dan kabur meninggalkan desa. Warga bertepuk tangan, tertawa puas. Mereka pergi, selamat Mbak. Ingrid terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Raka berlutut di depan Ingrid, tangannya menyentuh pipi Ingrid lembut. Ingrid, kau selamat. Aku dengar dari pemulung. Aku cari kau sejak kemarin. Maaf lambat. Ingrid menatap Raka, air mata bercampur senyum. Raka, kau muncul lagi. Kau selamatkan aku, lagi. Raka memeluknya pelan. Aku tak akan biarkan kau pergi lagi. Mari pulang ke rumahku, di lereng Merapi. Hidup sederhana, tak ada uang mewah, tapi ada aku. Malam itu, warga mengantar mereka ke rumah Raka di Sleman. Rumah kayu sederhana dengan halaman kecil, pohon mangga, dan pemandangan Gunung Merapi. Ingrid mandi air sumur, mengenakan baju batik pinjaman Mbok Sari. Mereka duduk di teras, minum kopi tubruk hangat. Aku kehilangan segalanya, tapi aku dapat kau, kata Ingrid pelan. Raka menyenyum, dan aku dapat kau. Kita mulai dari nol. Aku ajar kau berkebun, kau ajar aku bahasa Swedia. Hidup sederhana, tapi bahagia. Bulan-bulan berikutnya, Ingrid hidup di rumah itu. Pagi-pagi, ia bantu Raka di kebun sayur. Sore mereka jalan di sawah. Malam mereka cerita di bawah bintang. Tak ada jet pribadi, tak ada pesta sosialita. Hanya tawa, akukan, dan cinta yang tumbuh dari keputusasaan. Orang tuanya tak pernah hubungi lagi. Mereka kalah. Suatu malam,
Ingrid bersandar di dada Raka, menatap Merapi yang menyala samar. Aku hampir menyerah dulu, tapi kau datang. Sekarang, ini rumahku. Raka mencium keningnya. Selamanya. Di desa Condong Catur, warga masih cerita tentang Mbak Putih yang selamat dari monster bule. Dan Ingrid Svensson, kini Ingrid Pratama, hidup sederhana, bebas, dan bahagia. Akhir yang tak pernah ia bayangkan, tapi yang ia pilih sendiri.